rekan-rekan media sekalian, baru saja kita laksanakan rapat koordinasi. Rapat koordinasi terkait adalah percepatan pelaksanaan Permen 14 tahun 2024 tentang pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat. Dan hadir Menteri ATR BPN, kemudian Eselon 1 dari KLHK, dari KKP, kemudian dari Kemendagri, dan dari Kemendes. Kita membicarakan bagaimana bisa menyamakan regulasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Untuk itu memang diperlukan satu kegiatan bersama atau langkah bersama. Yang pertama adalah kita akan selalu koordinasikan dan sinkronisasikan implementasi regulasi lintas kementerian. Jadi nanti ada Kementerian KLHK punya regulasi, kemudian KKP termasuk Kemendagri yang mensinkronasikan supaya ada titik temu, supaya permasalahan-permasalahan tanah ulayat ini bisa terselesaikan. Kemudian yang kedua adalah melakukan sosialisasi bersama berbagai regulasi lintas kementerian termasuk dengan masyarakat hukum adat. Dan yang ketiga adalah pemutahiran data dan sinkronisasi data mengenai status pengakuan hak masyarakat hukum adat. Dan yang keempat adalah koordinasi dan sinkronisasi penentuan lokasi pilot project bersama, sehingga tempatnya di mana, lokasinya di mana itu kita bisa ketahui, dan kita akan lakukan inven dan inden, dan setelah itu Kementerian ATR BPN akan melakukan pendaftaran. Modelnya nanti bagaimana Pak Menteri yang akan menjelaskan, karena tentunya ini tanah ini bisa APR dan lain sebagainya adalah Pak Menteri yang paham betul terkait dengan peraturan Menteri yang sudah dikeluarkan. Terima kasih Bapak Menko. Isu yang dibahas pada rakor yang dipimpin langsung oleh Bapak Menko Polhukam dan dihadiri oleh jajaran kementerian terkait lainnya, termasuk khususnya Kementerian ATR BPN ini sangat penting dan juga merupakan isu sensitif karena berbicara eksistensi masyarakat hukum adat di berbagai daerah di Indonesia ini. Bukan hanya berbicara isu keadilan, kesejahteraan, tapi juga pasti ada kaitan dengan politik, hukum, dan sosial. Bahkan ada kaitannya dengan keamanan. Oleh karena itu, terima kasih kepada Bapak Menko yang telah menghimpun berbagai stakeholders untuk mencari solusi, termasuk juga membangun semangat sinergi dan kolaborasi serta sinkronisasi baik di tingkat pimpinan maupun dilaksanakan di lapangan. Oleh karena itu tadi kami membahas bahwa ada dari hasil inventarisasi dan juga identifikasi yang kami lakukan di 16 provinsi di Indonesia, ada kurang lebih 3,2 juta hektar yang merupakan tanah ulayat, sekaligus juga merepresentasi kurang lebih ada 3.000 masyarakat hukum adat. Ini masalah yang tidak sederhana karena kita tahu bahwa dalam perjalanan bangsa ini tata ruang tanah-tanah yang ada di berbagai daerah ini juga sudah memiliki peruntukan masing-masing. Tapi kita juga berharap pemerintah selalu hadir untuk menjamin agar masyarakat hukum adat ini juga dilindungi, dijamin hak-haknya. Oleh karena itu semangatnya adalah mencari solusi bersama. Oleh karena itu kami berupaya untuk terus melakukan inventarisasi dan identifikasi sambil tentunya menunggu upaya yang dilakukan misalnya oleh Kemdagri untuk bisa bersama dengan para pemerintah daerah menghadirkan kejelasan, ketetapan melalui perda misalnya untuk subjek masyarakat hukum adat. Kalau sudah jelas, clean and clear dan tidak masuk ke dalam kawasan hutan, KLHK juga tentu akan melakukan berbagai penelitian sehingga setelah itu baru bisa kita terbitkan statusnya, utamanya hak pengelolaan lahan bagi masyarakat hukum adat tersebut. Jadi esensinya adalah bagaimana masyarakat hukum adat ini bisa mendapatkan haknya, dilindungi, dan juga justru tanah tersebut bisa memiliki nilai ekonomi produktif bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Oke, makasih Pak.